Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Bapak-bapak rahimakumullah, alhamdulillah kita memuji Allah Subhanahu wa taala dengan pujian yang sangat banyak, karena Allah lah Zat yang maha tinggi lagi maha mulia. Dialah Zat yang paling berhak untuk senantiasa kita puji. Dan lisan kita insya Allah, selama Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan taufik, maka dengan mudah akan senantiasa mengucapkan Alhamdulillah, yaitu segala puji bagi Allah. Bapak-bapak rahimakumullah, bagi yang masuk di grup, saya mengirimkan satu file, bisa dilihat, file PDF, yang mana file PDF ini hanya untuk di grup saja, tidak boleh dibagikan, tidak boleh di print, ya, dan ini ya wajib untuk ditaati, karena pada PDF ini saya menukil dari sebuah buku, ya, dan di buku tersebut ya, kecuali bapak-bapak mau beli silahkan, nah, bisa cari di online. Jadi kalau misalkan saya kirim ke grup terus bapak print terus bapak bagi-bagi, itu sudah melanggar hak cipta. Dan tentunya apa yang ada di sini sudah saya sudah saya ringkas, sudah saya pilih mana yang penting, mana yang tidak. Ya, dan itu adalah materi kita insyaallah pada sesi pertama. Dan seperti biasa bapak-bapak rahimakumullah, kalau sesi pertama itu kita membacakan hal-hal yang terkait dengan hadis-hadis Al-Qur'anul Karim. Tapi bapak-bapak rahimakumullah, sebelumnya kita murajaah dulu doa-doa yang sudah kemarin ada di grup ya. Jadi doa apa Pak kemarin? Pekan kemarin doa apa? Doa, ada yang udah hafal belum? Allahumma inni abduk wa banu abdik wa banu amatik. Udah hafal belum? Belum. Masya Allah. Kita baca bapak-bapak ya. Saya baca, bapak-bapak ulangi. Allahumma inni abduk wa banu abdik wa banu amatik nasiyati biyadik madin fiyya hukmuk adlun fiyya qada'uk as'aluka bikulli ismin huwa lak sammaita bihi nafsak au anzaltahu fi kitabik au 'allamtahu ahadan min khalqik awista'sarta bihi fi ilmil ghaibi indak
an taj'ala al-Qur'ana rabi'a qalbi wa nura sadri wa jalaa huzni wa dhahaba hammi. Siapa yang udah hafal? Belum ada yang hafal? Panjang, Masya Allah. Bapak-bapak saya mau tanya, dari takbir hingga salam, sholat itu panjang nggak bacanya? Panjang. Zikir setelah sholat panjang? Panjang. Doa ini insya Allah hafal. Pekan depan yang bisa ngafal dapat hadiah, ya. Yang bisa hafal dapat hadiah. Amin ya Allah. Antum doain Anda Pak Sugeng? Hah? Doain Anda ya. Anda juga doain antum biar umrah nanti yang kedua kalinya. Amin ya Allah. Taib, bapak-bapak, ya hadis ini ada di dalam riwayat Ahmad, ya, dan pendapat Syekh Al-Albani rahimahullah mengatakan hadis ini sahih. Dan ini ada di buku doa dan wiridnya Ustadz Yazid hafizahullahu taala. Itu bisa ada. Itu judulnya doa agar Allah menjadikan Al-Quran sebagai penyejuk hati, cahaya di dada, dan pelipur kesedihan di saat tertimpa kesulitan. Antum sedih, antum galau, ya, antum dalam keadaan sempit dadanya, baca doa ini. Insya Allah, Allah akan lapangkan. Bapak-bapak rahimakumullah, di dalam materi yang ketiga yang ada di grup, ya. Siapa yang mau baca hadisnya? Siapa yang mau baca hadisnya? Ya, kelamaan. Saya bacakan ya Pak ya. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillahi yatluna kitaballahi wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa haffathumul malaikah wa dzakarahumullahu fiman indah wa man batta'a bihi amaluhu lam yusri' nasabuhu. Hadis riwayat Muslim. Artinya bapak-bapak rahimakumullah, Pak Haji, ayo dibaca Pak. Artinya apa? Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah suatu kaum berkumpul di antara rumah-rumah Allah, mereka membaca kitab Allah dan saling mempelajari di antara mereka, kecuali akan turun kepada mereka ketenangan dan diberikan rahmat serta malaikat akan menaunginya dan mereka akan disebut-sebut namanya di sisi Allah. Barang siapa yang lambat amalannya, maka nasabnya tidak bisa mengejar kekurangan amal tersebut. Hadis riwayat Muslim. Jazakumullahu khairan. Bapak-bapak rahimakumullah, penulis berkata, hadis ini mengisyaratkan bahwa setiap orang yang ingin memiliki kedudukan tinggi, menginginkan reputasi mulia di antara sesama makhluk, perhatikan, di antara sesama makhluk, menginginkan wibawa meski tidak punya kekuasaan, menginginkan kekayaan tanpa harta, menginginkan pertahanan kokoh tanpa senjata, menginginkan kemuliaan meski tanpa bala bantuan kabilah atau suku, mungkin juga prajurit dan tentara, maka semua itu dapat terwujud dengan ilmu dan bermajelis dengan para ahli ilmu, yaitu para ulama. Lalu penulis berkata, merekalah kaum yang tidak membuat teman mereka celaka. Bapak-bapak rahimakumullah, masjid atau majelis ilmu adalah tempat berkumpulnya orang-orang yang soleh insyaallah, orang-orang yang menginginkan kebaikan. Ya, kalau misalkan kita bisa mendapatkan teman dan teman itu menguntungkan bagi kita di tempat selain masjid, apalagi
kita ketemu teman di masjid. Apalagi sama-sama menuntut ilmu. Orang yang menuntut ilmu karena Allah ikhlas, maka akan terwujud dari perilakunya. Kalau bicara dia jujur. Kalau bicara dia sopan. Lalu ketika dia bermuamalah dengan jujur. Punya hutang dia bayar. Ya. Dagang dia jujur. Ya, begitu. Dan ini sifat penuntut ilmu yang mendasar, yang ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Lalu penulis berkata, mereka adalah taman di antara taman-taman surga. Sebagaimana Bapak-bapak rahimakumullah dalam hadis yang sahih, Rasulullah menyebutkan majelis ilmu itu adalah taman di antara taman-taman surga. Kalau ingin merasakan ketenangan, maka kita datang ke majelis ilmu. Ingin merasakan bagaimana ketenangan ya dari taman-taman surga, maka kita datang ke majelis ilmu. Para malaikat Ar-Rahman mengelilingi mereka, diliputi rahmat dari setiap penjuru. Sakinah atau ketenangan dan kenyamanan turun kepada mereka. Allah yang maha mulia dan maha pemberi memuji mereka. Kemudian dikatakan kepada mereka di setiap akhir majelis mereka, bangkitlah, sungguh aku telah menggantikan keburukan kalian, dosa-dosa, baik dosa-dosa yang besar maupun dosa yang kecil, insya Allah, dengan ampunan. Kita kumpul sampai jam berapa Pak? Sampai Isya, 40-50 menit. Keluar dari masjid sini, Allah ampuni dosa-dosa kita. 50 menit di sini sama 50 menit di rumah belum tentu berkualitas seperti di sini. Ya. Di mana di masjid ini disebutkan qala Allah wa qala Rasul, perkataan Allah, perkataan Rasul, perkataan ulama, ya, begitu. Maka sangat pantas Bapak-bapak ketika keluar dari masjid, Allah mengampuni dosa-dosa kita. Sebagai balasan dari Ar-Rahman Ar-Rahim. Ini balasan dari siapa? Dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini Bapak-bapak rahimakumullah, penulis menjelaskan kata-kata yang penting. Pertama, buyutillah, yaitu masjid-masjid, rumah-rumah Allah. Kata ini disandarkan kepada Allah. Perhatikan, ini diidofahkan kepada Allah, Zat yang maha mulia. Dalam artian untuk penyandaran dalam rangka memuliakan. Jadi masjid adalah sebaik-baik rumah di muka bumi. Makanya termasuk kesalahan Pak, kalau ada masjid mau dibangun itu dipersulit. Termasuk kekeliruan, ada masjid lagi direnovasi, kita nggak ada tergerak untuk berinfak, untuk memasukkan sebagian rizki yang Allah turunkan kepada kita, Allah berikan kepada kita untuk berinfak di masjid tersebut. Ya. Lalu kata yatluna ini artinya membaca, senantiasa membaca, memiliki makna istimror, berkelanjutan. Lalu kitab Allah, aslinya ini kitabullah Pak, tapi karena ini ada sebabnya menjadi kitab Allah, maka dibacanya kitab Allah. Yaitu Al-Qur'anul Karim, yaitu Al-Qur'anul Karim. Di sini penulis menjelaskan, Al-Qur'an itu adalah kalamnya Allah. Firmannya siapa Pak? Allah, bukan makhluk. Al-Quran itu firman Allah, bukan makhluk. Darinya lah bermula dan kepadanya lah berpulang di akhir zaman. Allah berfirman dengannya secara hakiki, benar. Ya, firmannya Allah. Jibril mendengar kalamullah, yakni mendengar Al-Quran darinya tanpa perantara. Sedangkan Rasulullah SAW mendengar kalamnya dari malaikat Jibril pun tanpa perantara. Adapun para sahabat mendengarnya langsung dari lisan Rasulullah SAW.
Demikianlah Al-Quran bersambung dari generasi ke generasi, dari tobakot ke tobakot, ya, generasi para sahabat. Terus apa lagi Pak setelah sahabat? Tabi'in. Setelah tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan seterusnya. Ya, diriwayatkan, didengar dan diterima atau diriwayatkan atau diajarkan secara mutawatir. Mutawatir tahu Pak? Mutawatir itu diriwayatkan oleh banyak orang di setiap generasi. Mutawatir itu adalah kalau misalkan ada imam sholat baca Alhamdulillahi Rabbil Alamin, dari mulai Fatih. Siapa yang paling tua siapa di sini? Engkong tuh atau Aki teriak langsung Alhamdulillah. Alhamdulillah gimana? Itu namanya mutawatir. Semua orang tahu, ya, begitu. Dan ya, di sini disebutkan kaum yang hampir berdekatan sanad atau gurunya hingga sekarang ini. Makanya bapak-bapak, guru Quran itu penting punya sanad. Bacaan dia sampai kepada siapa? Kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Udah punya hafalan banyak, ya, atau apalagi udah hafal 30 juz, cari guru setoran, ya, 30 juz, ya, cari sanad itu lebih baik. Lalu as-sakinah, yaitu rasa nyaman, kewibawaan dan rasa tenang. Lalu al-ghasyiyatuhumur rahmah, yaitu rahmat Allah meliputi mereka dari semua sisi, semua Pak, ya, Allah merahmati kita. Depan, belakang, samping, atas, bawah, kanan, kiri. Lalu hafathumul malaikah, malaikat mengelilingi mereka dari segala penjuru. Dzakarahumullahu fi man indah, Allah menyebut nama-nama mereka di hadapan malaikat-malaikat yang ada di sisinya. Man batta'aha, ya, ini barang siapa yang lamban atau kurang dalam beramal soleh, lam yusri bihi nasabuhu, nasabnya tidak bisa membuatnya mengejar tingkatan orang-orang yang mempunyai amal sempurna, karena bersegera menuju kebahagiaan dilakukan dengan amalan, bukan dengan kemuliaan asal keturunannya. Keturunan nabi, ya, keturunan orang biasa, keturunan jenderal, keturunan panglima, keturunan ulama, ya. Tapi kalau dia lamban dalam beramal, maka nasabnya tidak akan bisa mengangkat derajatnya. Ya Pak ya? Begitu. Lalu bapak-bapak rahimakumullah, ya, ini waktunya tinggal sedikit lagi. Ini mungkin kita lanjutkan pekan depan insyaallah ya. Ini pertanyaan seputar hadis, ini insyaallah kita lanjutkan pekan depan. Baik bapak-bapak rahimakumullah, sekarang kita masuk ke materi inti kita. Terakhir sampai poin apa bapak-bapak? Makharijul huruf, lidah bagian tengah. Huruf apa aja itu Pak? Jim, shin, dan ya. Jim, shin, dan ya. Nah sekarang kita masuk ke poin berikutnya, poin D. Ya, ini dari sisi lidah. Dari sisi lidah. Dari mana itu? Hah? Bukan dari cililitan? Bukan, dari sisi lidah. Ya, ini keluar daripadanya huruf bod. Huruf bod. Sisi lidah huruf bod. Bisa nulis dot Pak? Insya Allah bisa ya. Pakai bahasa Indonesia aja Ustaz, nggak usah repot-repot. Dod gitu ya. Lalu yang E, siapa tadi? Tadi E ya, barusan E ya? Hah? Oh ya D. Sekarang E, ya. Ujung dan tepi lidah, ujung dan tepi lidah, yaitu huruf lam. Ujung dan tepi lidah itu huruf lam.
Lalu F, ujung lidah dengan gusi atas, yaitu huruf nun. Lalu G, ujung lidah dengan gusi atas sama juga, tapi dia beda tempat nih, sedikit doang. Dekat dengan huruf nun, yaitu huruf ro. Apa? Kenapa Pak Wito? Lidah, ujung lidah dengan gusi atas, tapi dia dekat sama nun. Ya. Ya, ada sebagian ulama memang mengatakan nun sama ro itu ya satu makhraj. Ada sebagian ulama. Sebenarnya enaknya pakai ini ya Pak ya, apa namanya? Apa namanya? Infokus. Pakai infokus nantilah ya. Ana ada infokus di rumah. Insya Allah nanti tinggal di itu aja. Kasih apa namanya? Layar ya. Layar pakai spanduk aja udah nanti. Kayak dulu ya. Insya Allah. Lalu berikutnya Bapak-bapak, masih di ujung lidah, tapi ya nempelnya ke pangkal gigi seri atas. Pangkal gigi seri atas. Huruf apa Pak Zul? Ujung lidah nempelnya ke pangkal gigi seri atas. Guru ngaji ini. Hah? To, dal, apa nih? Digrogi dia. To, da, sama ta. To, dal, ta. Ya, begitu Bapak-bapak. Nah, berarti udah nambah berapa huruf? Apa saja sebutin, Pak Haji? Bod, lam, nun, ro, to, ta, sama dal. Berarti berapa Pak? 7. Nah inilah teori kita ya, makharijul huruf. Total to, ta, da. Ya sama aja tuh. To, da, ta sama aja ya. Pokoknya di situ tempatnya. Jadi total sudah berapa huruf Bapak-bapak yang sudah kita tulis? 19 ya. Taib, barakallahu fikum. Nah sekarang Bapak-bapak silakan dibuka buku Iqra-nya. Yang belum dapat siapa Pak? Dapat semua udah ya? Alhamdulillah. Kemarin sampai huruf apa Pak? Halaman, baru hafalan awal ya. Sekarang halaman 6. Kita baca, saya baca, Bapak-bapak mengulangi. Nah, sistemnya seperti yang kemarin. Dari depan terus ke belakang nanti dapat giliran. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Boleh nggak dibaca gini? Bata. Kenapa Ki nggak boleh? Kenapa dipisah-pisah? Karena? Karena kalau dibaca langsung ya maka nanti tidak sempurna apanya? Makhrajnya. Apalagi buat siapa? Buat anak-anak ya. Baca satu-satu. Bata, a, ta, ba, ta, ba, a, ta, a, ba, a, ba, ta, ba, ta, a, ta, ta. Siapa yang baca atata? Hah? Ada yang baca atata?
Ayo fokus ya bapak-bapak ya. Ikuti iqro'nya, jangan ikuti saya ya. Ta a ta ba a ta a ta ba ta ta a ba ta ba ta. Kalau ada orang baca begini Pak, o bo po, salah apa benar? Salah. Kalau ada orang baca gini, be te, salah atau benar? Kenapa Bang Zul? Benar? Salah. Kenapa Zul salah? Karena huruf patah itu bagian dari huruf harus jelas. Ya, ada yang bisa jawab? Kenapa Ki? Huruf fathah itu harus dibuka mulutnya. Ahsanta, barakallahu fiik. Nih dia buat antum. Ya, mulutnya harus dibuka. Ya, baik. Fadhal Pak, baca baris pertama. Terus. Bagus. Ki. Bagus. Pak Sugeng. Barakallahu fiik. Bapak, silakan. Betul. Ayat silakan. Pak Haji. Jangan ba tidak. Ba. Ulangi. Bagus. Bapak, siapa Pak? Maaf, namanya? Pak April. Fadhol Pak. Yang balik lagi Pak, baris pertama. Nah, baca satu-satu. A, ta, ba. Ulangi. Bagus. Zul. Bagus. Pak Indra. Bagus. Pak Wito. Sampai mana tadi Pak Wito? Oh beliau ya, masya Allah, beliau belum dapat Iqra. Oh ya Allah, Bapak nggak ngomong tadi Pak. Ayo Pak, silakan Pak. Iya, lanjut Pak Wito. Pak Wito jangan a, tapi a. Lagi? Iya, masih kental ininya apa? Jawanya. Ayo, lanjut Pak Kasto. Bagus, Pak Yusuf. Iya, Bapak silakan. Manggil enggak baca Kong. Matanya udah enggak ini. Enggak apa-apa ya Kong, yang penting dapat berkahnya ya. Amin ya Allah. Lanjut halaman 7 Bapak-bapak. Ba ta sa. Huruf ta bacanya lidahnya dikeluarkan. Keluarin Pak lidahnya. Nah, antum jangan grogi dong. Zul, mana Zul lidah antum? Bagus. Pak Indra. Masya Allah. Pak Wito. Pak Kasto. Nah, bagus. Pak Yusuf mau udah. Nah, bagus Pak ya. Anda nggak bercanda, Anda serius. Karena ada orang yang kaku lidahnya. Emang harus dilemesin, olahraga lidahnya. Kalau gibahin temen aja paseh, masa ngucapin huruf ta nggak paseh?
Bukan begitu, Ki? Iya, ya. Lihat, Pak. Ujung lidahnya ditempel ke sini. Gigi serinya ada berapa? Dua. Pak Hendra masang, Pak. Gigi satu lagi, Pak. Masya Allah. Sama Pak Sugeng juga, ya. Masya Allah. Adem ya, Pak ya. Masya Allah. Lihat, Pak. As. Nah, kalau ngajarin anak-anak digigit, suruh gigit. Nah, suruh gigit. Ya. Suruh gigit. Ntar bacanya jangan langsung sa, tapi as begitu. Ya, kita baca ya, Pak ya. Sa a ba sa ba ta ba ta sa apa ta? Fokus, jangan ikutin saya, Pak. Ikutin apanya? Iqra-nya. Ba a sa a ta ba sa ba sa ta ba ta a sa sa. Jangan baca sa, salah. Sa, ulangi ya. Sa, ta, ba, sa, ba, ta, ba, ta, sa, ba, ta, sa, ba, ta, sa. Nah, sekarang dari belakang mulainya. Monggo, Pak. Masya Allah. Lanjut, Pak Yusuf. Masya Allah. Pak Kasto. Ini lidahnya salah nih. Kudu digulung. Lidahnya keluarin, Pak Kasto. Coba lihat. Lihat saya, Pak. Kelihatan nggak, Pak? Masih ganteng kan? Soalnya ngeliatnya tuh begini maksudnya ya. Lagi ya. Nah, ayo ulang. Baik. Baik, cukup. Pak Wito. Pak Wito coba. Tutup hidungnya. Nah, itu masalahnya. Pak Wito baca A masuk ke hidung. Kalau mau sembuh, Pak Wito tutup hidung. Bunyikan gini. Kalau masih suaranya gini, ini masih salah. Ya, Pak ya. PR nih Pak Wito. Bapak, monggo. Bagus. Terus Pak Hendra. Lanjut Zul. Nyampe mana Zul? Nyampe mana? Sampai baris keempat. 4. Udah makan belum? Ayo ulang. Bagus, Pak April, Fadol.
Bagus. Pak Haji. A, ba, ta, sa. Mulutnya dibuka. A, ba, ta, sa. Nah. A, ba, ta, sa. Bagus. Pak Hayat, silakan. Sa, a, ba. Sa, ba, ta. Bagus. Bapak. Baris 2, Pak. Baris 2. Nah, itu betul. Ba, ta, ta. Ba, a, sa. Nah, bukan sa. Lihat saya, Pak. Susah. Sa, coba. Nah, gitu. Ulangi. Ba, a, ta. bukan ba'ata. Ba, a, sa. Ba, a, sa. Nah, betul. Lidahnya kudu dikeluarin dikit tuh, ya. Pak Sugeng. A, ta, ba. Sa, ba, sa. Nah, kurang dibuka mulutnya Pak Sugeng. A, ta, ba. Jadi suaranya mendem. A, ta, ba. Nah, Sa, ba, sa. bagus. Kiki. Ta, ba, ta. A, ta, ta. Bagus, Pak. Ta, ta, a. Mulutnya buka, Pak. Ta, ta, a. Ta, ta, a. Nah, Ba, sa, ta. coba Bapak tutup hidung baca A coba. Tutup hidungnya. A. Nah, sama Pak. Itu ada temennya, Pak. Jangan masuk ke hidung ya, Pak ya. Jadi kalau A itu A, bukan A, bukan. Bisa? Coba tutup hidungnya. Ucapkan gini. A. Masih. Yang ditutup hidungnya Pak, jangan tutup mulutnya. Kalau tutup mulutnya nggak bisa ngomong ya. Masya Allah. Baik, lanjut Bapak-Bapak halaman 8. Huruf apa ini Pak? Jim. Huruf jim. Tapi ada harokat fathah. Jadi bacanya ja. Ya. Ja. Ja. Sa, ja. Ta, ja. Sa, ba, ja. Fokus. Ulangi lagi. 1, 2, 3. Sa, ja. Ja, ba. Ja, sa. Ta, kho. Hebat ya. Sa, ja. Ja, ja. Ja, sa. Ba, ta, sa. Ja. Saya belum ngomong. Bapak sudah duluan. Saya disalib ini ya. Baik, Bapak-bapak, kalau ngajar anak-anak ini namanya tahsin jama'i. Ya, guru baca, murid mengulah. Nah, kalau ngajar anak-anak harus begitu. Kadang ada anak-anak nih kita bacain, dia sambil main tuh. Sambil ngobrol sama temennya. Nanti yang salah ketahuan. Ah, nggak fokus kamu. Ya. Siapa nama orang tuanya? Pak Sugeng. Ya gitu. Jadi itu caranya Pak. Biar apa? Halaqah itu tertib pertama. Biar anak-anak itu fokus. Sekali lagi Pak, antum belajar di sini, anak pengen antum jadi guru ngaji. Amin. Tapi butuh ilmu. Belajar yang benar, yang ikhlas. Ya.
Baik, Bapak-bapak rahimakumullah, masih ada waktu. Silakan Pak. Ayo Pak, dibaca baris pertama. Jangan caca. Jogja. Nah, ngomong Jogja mantap. Antum asli mana Pak? Klaten, masya Allah. Wis lah. Pak Wito? Ragen. Bodoh. Iya, masya Allah. Ja. Nah, terus? Bagus. Iki? Jangan mentok. A, ta, ja. Ini mentok. A, ta, ja. A, ta, ja. Ta, ba, ja. Masih mentok itu ya. Lepas. Lanjut, Pak Sugeng. Ba, ja, sa. Tuh, kayak abi itu bagus. Nah, lepas. Jadi melepaskan beban. Itu ya, Bapak. Ja, a, ba. Ja, a, sa. Ini roman-romannya kagak ada minum Pak. Ini beliau aus nih kayaknya nih suaranya nih. Pak Ayat lanjut. Lah itu dia. Anak pengertian juga antum. Ayo Pak Ayat. Ta, a, ja. Mulutnya dibuka Pak. Ta, a, ja. Ta, a, ja. Bagus. Ta, ja, ja. Bagus. Pak Aji. Ja, a, ja. Mulutnya dibuka. Ja sama A, mulutnya harus sama bukanya. Lihat. Ja, a, ja. Sama. Ja, a, ja. Bagus. Ja, sa, sa. Bagus. Pak April. A, ba, ta, sa, ja. Cakep. Zul. A, ja, ja. Sa, a, ja. Pak Indra. A, ta, ja. Ta, ba, ja. Cakep. Bapak. Ba, ja, sa. Sa, a, ja. Cakep. Pak Wito. Nah. Terus Pak Kasto. Pak Kasto. Ta. Bukan. Lidahnya gigit coba. Jangan sampai putus. Gigit. Enggak, keluarin. Ta. Ta. Nah, lagi. Bukan, itu mata. Sa. Lanjut Pak Kasto, baca lagi. Ja. Ta, a, ja. Nah, Pak Yusuf. Ja, a, ja. Ja, sa, sa. Bagus. Bapak. A, ba, ta, sa. Masya Allah. Barakallahu fikum. Baik Bapak-bapak rahimakumullah, karena sudah azan ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan apa yang kita pelajari ini ilmu yang bermanfaat. Udah ada yang tahu doa ilmu bermanfaat agar dapat ilmu manfaat? Belum tahu? Allahumma anfa'ni. Allahumma anfa'ni. Bima 'allamtani wa 'allimni ma yanfa'uni wa zidni ilman. Allahumma anfa'ni bima 'allamtani wa 'allimni ma yanfa'uni wa zidni ilman. Artinya Allahumma anfa'ni, ya Allah berikanlah manfaat kepadaku, bima 'allamtani, dengan apa-apa yang Engkau ajarkan kepadaku,
wa'allimni, dan ajarkanlah kepadaku ma yanfa'uni, apa yang bermanfaat untukku, wazidni, dan tambahkanlah kepadaku ilman, ilmu. Ilmu ada dua, Pak. Ilmu yang bermanfaat dan ilmu yang tidak bermanfaat. Ilmu apa yang tidak bermanfaat? Ilmu sihir. Masya Allah, anak habis hadiahnya nih. Ilmu sihir. Apalagi? Ilmu apa? Sama juga. Ayo Pak, ilmu apa lagi Pak yang gak bermanfaat? Hah? Ilmu yang tidak diamalkan. Sahih, betul, bagus. Apalagi ilmu yang gak manfaat? Ilmu yang sihir. Ilmu mencuri, ya Pak ya. Ilmu filsafat, ya. Ini ilmu-ilmu yang tidak bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat banyak, ya. Belajar akidah yang benar agar kita bisa bedakan mana tauhid, mana syirik, mana amalan yang ada contohnya dari Rasulullah, mana yang nggak ada contohnya, mana amalan yang sifatnya berpahalanya besar dan mana pahalanya yang kurang, ya. Karena amalan itu bertingkat-tingkat. Ini saja Bapak-bapak rahimakumullah, apa yang benar datangnya dari Allah dan Rasulnya, dan apabila ada kekeliruan itu murni dari kebodohan saya dan juga dari bisikan syaitan. Ya, insya Allah kita ketemu lagi pekan depan dan kita lanjutkan materi tadi yang belum selesai. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.